Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah amma ba'd. Sahabat manusia plural yang saya hormati dan saya banggakan, statement Cak Nun masih memenuhi jagat dunia maya. Mau ketika Cak Nun mengucapkan bahwa Jokowi adalah Fir'aun, sampai klarifikasi Cak Nun, permintaan maaf Cak Nun kepada yang terciprat katanya. Tetapi banyak orang yang menilai bahwa permintaan maaf Cak Nun itu salah sasaran. Karena di dalam permintaan maaf jelas Cak Nun tidak menyebutkan nama. Entah alasannya apa. Padahal di awal itu dengan tegas mengatakan Jokowi adalah Fir'aun, Luhut adalah Haman, dan Korun adalah Antoni Salim dan 10 naga kalau nggak salah. Beliau menyebutkan nama di awal persoalan itu, beliau menyebutkan nama. Tetapi di dalam klarifikasinya, mau di rumah ataupun di luar rumah, ketika di depan jamaah ma'iyah mungkin itu tidak ada menyebutkan nama. Mau Jokowi, mau Luhut, mau Antoni Salim. Sehingga ada murid Cak Nun, ada yang menganggap Cak Nun guru. Beliau sampai nangis, videonya beredar, meminta maaf khusus untuk Cak Nun kepada Presiden Jokowi, karena menganggapnya begitulah cara orang pintar minta maaf. Serius, saya sedih melihatnya. Kita simak sama-sama nih ya. Pak Jokowi, Cak Nun udah minta maaf kepada Bapak, meskipun permintaan maafnya tidak secara eksplisit khusus kepada Bapak, tetapi hanya kepada keluarganya saja dan kepada orang-orang yang kecipratan saja. Saya tidak paham, karena Cak Nun lebih pintar dari saya. Mungkin itulah cara orang pintar minta maaf. Dan saya, orang bodoh, hanya ingin mewakili saja, Pak. Tolong maafkan Cak Nun. Saya mewakili Cak Nun sebagai orang bodoh. Tolong maafkan dia yang telah menyebut Bapak sebagai Fir'aun. Dan saya mohon kepada Bapak Jokowi untuk selalu mendoakan kami, warga Indonesia, untuk selalu saling menyayangi, tidak saling memusuhi. Karena kami masih sayang, masih cinta dengan negara ini, Pak. Kami tidak ingin bertengkar, Pak. Saya tidak paham, mungkin Cak Nun ini orang pintar. Begitulah cara orang pintar minta maaf. Maka untuk itulah saya sebagai orang bodoh mewakili Cak Nun. Tolong maafkan beliau, Pak. Terima kasih, Pak Jokowi. Oke, jelas ya. Jujur, pas pertama saya melihat video pemuda itu, berurai air mata saya. Karena saya pun berpikiran hal yang sama. Dan banyak orang yang juga kemudian berpikiran hal itu sebetulnya, termasuk Gus Puan Pleret. Bahkan ada orang yang menganggap bahwa di dalam persoalan ini, di dalam klarifikasi, di dalam permohonan maaf Cak Nun, itu masih ada nada-nada kesombongan dan tidak merendahkan diri tentunya sebagai manusia yang berpotensi salah. Karena apalagi pas di klarifikasi yang kedua, kalau kita cermati hayati yang diucapkan oleh Cak Nun, justru beliau malah melibatkan yang di luar daripada dirinya. Misal, saya ini kerasukan, kesurupan, kesambet, Ini nggak tahu yang merasuki saya ini iblis, setan, malaikat atau apa. Tiba-tiba saya mengucapkan kalimat itu, padahal kalimat itu nggak pernah dikonsep sebelumnya, kan itu ya. Beliau malah kemudian pergi ke luar daripada dirinya. Padahal satu kali lagi faktanya, beliau yang mengucapkan, menyebutkan nama dan sebagainya, bahwa kemudian ada kekuatan yang lain, bahwa ada pengendalian yang lain,
itu saya kira penting untuk dijabarkan, tetapi kembali lagi kepada dirinya. Artinya apa? Tetap Cak Nun merendahkan diri, mengatakan bahwa nggak tahu ini dikendalikan pastinya oleh Allah, ya. Tapi nggak tahu yang merasuki saya iblis atau malaikat atau apapun itu. Tetapi yang jelas saya di sini telah keliru. Kan mestinya ada kalimat itunya. Jadi merendahkan diri. Jangan dulu kemudian pergi keluar, tetapi masuk ke dalam. Memahami fakta bahwa manusia berpotensi punya salah. Karena sangat bisa dilihat satu kali lagi yang diucapkan oleh Cak Nun dengan realitas Presiden Jokowi, kemudian Luhut, kemudian Antoni Salim, ya itu kan bisa sangat dilihat faktanya. Satu kali lagi, itulah kemudian yang menyebabkan banyak orang yang masih menganggap bahwa Cak Nun ini benar minta maaf atau tidak gitu loh. Kenapa masih belit sana belit sini? Itu perlu untuk diterangkan, tetapi khususkan kepada diri, balikan lagi. Satu kali lagi, menurut saya kalau Cak Nun mau legowo, orang besar yang berjiwa besar. Karena kalau mengutip kata-kata Gus Muad, orang besar itu belum tentu berjiwa besar. Artinya orang besar berjiwa besar itu ketika melakukan terpleset lidah, karena lumrah semua orang juga mungkin berpotensi melakukan hal yang sama. Tetapi nilai lebihnya seorang manusia ketika melakukan kesalahan, ketika mengucapkan kalimat yang salah, beliau menyadari kesalahan itu dan minta maaf kepada orang yang bersangkutan. Karena kan urusannya beliau mengucapkan orang, kemudian kepada Tuhan. Kan itu ya. Satu kali lagi, mestinya menurut saya, biar kemudian ini menjadi reda, menjadi tidak berkepanjangan masalahnya, ya. Dan memang seharusnya seperti itu, kembalikan dulu kepada diri kita. Karena faktanya diri kita lah yang mengucapkan bahwa satu kali lagi ada kekuatan yang lain, ya, yang di luar kontrol Cak Nun, di luar kontrol manusia. Itu satu kali lagi itu beda cerita. Itu beda cerita. Tetapi faktanya kalau kita mengucapkan sesuatu yang salah, kita minta maaf atas diri kita pribadi. Jangan seolah-olah kan, satu kali lagi Cak Nun malah melemparkan ke yang lain. Dan itu yang kemudian banyak orang juga berbicara urusan ini ya. Karena di dalam permohonan maafnya, klarifikasinya nggak ada menyebutkan nama. Sementara kalimat menjadi gaduhnya Cak Nun di awalnya menyebutkan nama. Sementara klarifikasinya, permohonan maafnya nggak ada menyebutkan nama. Pada akhirnya kan muncul pemuda seperti yang tadi saya tayangkan, yang sangat menyayangkan permohonan maaf atau klarifikasi Cak Nun yang sama sekali nggak menyebutkan nama. Bahkan beliau mengatakan si pemuda itu, mungkin itulah cara orang pintar minta maaf. Bahkan sampai nangis dan segala macam. Ini jelas tulusnya masyarakat mencintai Cak Nun, mencintai Presiden Jokowi, dan mencintai Indonesia. Betapa tulus, betapa satu kali lagi tulus mencintai Cak Nun, mencintai Indonesia, mencintai Presiden Jokowi. Mudah-mudahan ini tidak menjadi lebih panjang persoalannya, dan Cak Nun mudah-mudahan bisa legowo memahami faktanya beliau yang mengucapkan. Karena kan gak mungkin malaikat yang mengucapkan nanti saya mohon maaf atas ucapan ini. Kan gak mungkin jin juga yang ngomong. Kan gak mungkin. Yang mengucapkan Cak Nun, yang harus membereskan ucapan itu ya berarti ya Cak Nun sendiri. Dengan di awalnya mengucapkan nama, di akhirnya klarifikasinya mestinya mengucapkan nama. Tidak akan menjadi sangat rendah, tidak akan menjadi kemudian terpojok, tidak akan harkat derajat dan martabat kemanusiaannya menjadi luntur bila mana Cak Nun mengucapkan nama Jokowi,
dan minta maaf khusus kepada Presiden Jokowi karena mengucapkan kalimat itu. Saya kira tidak bakalan menjadi luntur martabat harkat derajatnya, justru malah diangkat. Cak Nun menyadari posisinya sebagai manusia yang juga berpotensi mengucapkan kalimat yang salah atau melakukan sesuatu yang salah. Dan di dalam hal inilah permohonan maaf itu dari manusia kepada manusia yang lain atas kesalahan manusia itu, saya kira bakal meninggikan derajat manusia itu. Kan yang keren itu dari manusia bukan karena dia melakukan kesalahan, bukan karena dia mengucapkan kesalahan, tetapi tobat terhadap kelakuan yang salah, tobat terhadap ucapan yang salah. Kan itu bedanya Nabi Muhammad dengan kita, kan itu. Nabi Muhammad ketika beliau melakukan kesalahan, dia menyadari kesalahan itu, dia kemudian langsung tobat kepada Allah dan Allah mengampuni, kan itu ya. Nah kita, kalau kita melakukan kesalahan, kadang-kadang kita mengakui bahwa kesalahan itu sebagai sebuah kesalahan. Kalaupun kita mengakui kesalahan itu sebagai sebuah kesalahan, kadang-kadang kita tobat minta ampun kepada Allah, kadang-kadang tidak. Dan kalaupun kita mengakui kesalahan, kita tobat minta ampun kepada Allah, nggak tahu Allah mengampuni atau tidak. Itulah bedanya kita dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad satu kali lagi ketika melakukan kesalahan, beliau menyadari akan kesalahan itu, beliau langsung tobat minta ampun kepada Allah, dan Allah langsung mengampuni kesalahannya. Bedanya dengan kita itu. Makanya tidak akan menjadi turun harkat derajat martabat seorang manusia bila mengakui kesalahan, menyadari kesalahan, tinggal langsung minta maaf kepada Allah. Kalau ada sangkut paut dengan manusia, minta maaf kepada manusia itu, ya terserah nanti Allah kemudian mengabulkan permohonan maaf atau tidak. Yang penting unsur-unsur ini dipenuhi. Kalau kita menyakiti orang lain, maka kita minta ampunnya kepada orang yang kita sakiti dan kepada Allah. Kan itu, mestinya itu. Karena kan dosa kita nggak bakalan dicoret bila masih ada sangkut paut dengan manusia yang lain. Itu saudara. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.